Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan ya dari ketiga video sebelumnya terkait dengan Interactions Design Principle yang sudah kita bahas. Kemudian lanjutannya adalah Gestalt Principle, lalu dilanjutkan dengan sketch, wireframe, dan mockup serta prototype. Lalu kita akan membahas terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam UX, ya, user experience. Oke, kita mulai saja. Seperti yang tadi teman-teman lihat ya di dalam layar ini ya, kita akan membahas beberapa aturan ya, law, hukum-hukum, protokol-protokol yang ada di dalam user experience. Nah, oke. User experience sendiri ataupun pengalaman pengguna ini merupakan fokus ya, bagaimana pengguna itu bisa berinteraksi secara langsung dengan produk yang akan kita buat ya, berdasarkan fungsionalitasnya, aksesibilitasnya, dan berdasarkan yang paling penting adalah keinginan ataupun required needed-nya. Nah, untuk dapat mengimplementasikan user experience ya, yang baik bagi pengguna, maka dapat kita gunakan beberapa hukum, beberapa aturan yang sudah umum di dalam user experience. Nah, pertama adalah kaitannya dengan hukum fit ataupun Fitts Law. Nah, Fitts Law ini merupakan aturan ya yang secara tidak langsung mengedepankan terkait dengan posisi, penempatan ya, kemudian juga bagaimana target yang ingin dicapai dan fungsi yang ingin dilakukan. Nah, beberapa user ya itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, yang cukup banyak ya, yang dibutuhkan ketika akan menggerakkan satu buah pointer ataupun satu buah kursor ya ke area target yang ingin kita yang kita sudah set untuk aksinya. Nah, fungsi-fungsi yang kita targetkan di satu area, contohnya yang bagian atas ini, oke, saya tampilkan. Nah, contohnya di sini, nah, bagaimana kursor ini bisa sampai ke bagian ini, ya, maka itu bisa dihitung efektivitasnya dengan menggunakan Fitts Law. Aturan-aturan ini ya, ini diatur di dalam Fit ya, dengan mengedepankan tingkat ya, distance-nya, distance, kemudian target size ya, dan movement time-nya. Nah, di sini diatur ya bagaimana pergerakannya itu dengan menggunakan rumus movement time ataupun waktu pergerakan yang bisa ditempuh, yang bisa dicapai ketika seseorang menginginkan melakukan klik ataupun melakukan aksi terhadap satu fungsi ke satu target area tertentu, dan juga melibatkan ya adanya konstan A dan B, lalu jarak serta lebar dari target yang kita inginkan. Maka semakin panjang, semakin jauh jarak dari jaraknya itu ya, semakin jauh dari jarak dari posisi ya kursor ke satu target, dan semakin kecil targetnya maka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, contohnya begini. Oke, kita lihat di bagian bawah ya, di mana ketika kita memiliki kursor ya yang cukup dari komputer kita yang cukup besar, lalu kita menempatkan satu buah button fungsi yang sangat kecil. Nah, ini bisa jadi memakan waktu yang cukup lama ketika dia berada di tempat yang jauh. Misalnya kalau di sini ini bagian tengah sehingga langsung bisa dicapai, tapi kalau misalnya di ujung sini bisa jadi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini bisa dilihat di fungsi ini ya, di bagian ini. Nah, ketika dia terdapat di ujung jauh dan kecil, maka dia lebih lambat. Nah, ini waktu yang kita gunakan di bagian X-nya ini. Maka semakin ke kiri, maka akan semakin cepat.
semakin ke kanan maka akan semakin lambat. Nah, kemudian terkait dengan lebar. Nah, ketika lebar targetnya juga lebih besar, maka bisa dikatakan waktunya yang bisa kita kita jangkau, kita peroleh itu lebih cepat karena posisinya lebih dekat dan lebih besar sehingga targetnya bisa clickable langsung secara cepat. Nah, itulah prinsip-prinsip dari fit-nya. Nah, jadi memang ditentukan dari distance, ya. Kemudian juga width, ya, dan juga adanya waktu, ya, movement time. Movement time dipengaruhi oleh width dan juga distance. Nah, inilah dua faktor dari yang mempengaruhi dari movement time-nya dari fit law. Selanjutnya adalah Hicks law. Hicks law ini mengatur, ya, satu buah aturan di mana dia akan menghitung terkait dengan reaction time, ya, dari waktu yang diperlukan oleh pengguna untuk melakukan reaksi dari aksinya, ya. Ini yang diperoleh dari sejumlah stimulus, ya, dan konstanta A dan B. Nah, ini bisa dilihat the time it takes for a person, jadi waktu yang dibutuhkan oleh pengguna, oleh seseorang, ya, dalam menentukan sebuah decision ataupun keputusan itu tergantung dari banyaknya choice yang disediakan. Nah, contohnya begini, ketika seseorang dihadapkan dengan list item yang banyak, maka orang akan membacanya terlebih dahulu dan secara tidak langsung akan memikirkannya untuk dipertimbangkan untuk memilih item mana yang akan diklik, ya. Kemudian jika kita lihat maka ini perlu waktu yang cukup lama, maka dia bisa dikategorikan dia masuk dalam kategori hard. Yang kedua adalah kita masuk ke kategori easier, lebih mudah dibanding hard, ya. Ini adalah kategori-kategori yang membutuhkan waktu yang tidak begitu lama karena memang item yang disediakan lebih sedikit dan tampilannya juga semakin sempit sehingga seorang bisa fokus langsung ke senternya. Nah, ini dia bisa menggunakan scrollingnya untuk bisa up and down. Oke. Nah, begitu juga lebih mudah dibanding easier, maka lebih mudah easiest-nya adalah pilihannya yang dikurangi dibandingkan pilihan utama. Nah, ini Hicks law ini menghitung waktu reaksi, ya, waktu reaksi yang dibutuhkan seorang dalam menentukan satu keputusan terkait dengan jumlah optionnya. Jadi memang stimulusnya adalah option itu dan waktu yang ditentukan untuk menentukan decision tadi itu disebut yang diatur di Hicks law. Kemudian Jacob law. Jacob law ini, ya, lebih mengedepankan terkait dengan seberapa banyak waktu, ya, yang tetap waktu yang dihabiskan oleh pengguna dalam satu site, ya, on other site, ya, dalam satu buah website, ya, yang memungkinkan, ya, bahwa pengguna itu lebih memilih site-nya. Site kalau bisa, ya, itu adalah perbandingan ketika dia menggunakan ketika menggunakan site lain, other site, di compare dengan site yang kita miliki. Contohnya your own site. Nah, sehingga kita menginginkan, ya, bahwa user itu lebih memilih site kita, ya, untuk bisa bekerja dengan cara yang sama. As all the other site they already know. Jadi kalau bisa kita bandingkan, contohnya adalah dua buah aplikasi, Booking.com dan Ticket.com. Ketika dua-duanya berada di travel apps, ya, travel service, maka ketika mereka membutuhkan satu perjalanan, dia bisa langsung ya, dengan prinsip-prinsip dasar dari interaction design, dia sudah bisa memorable, ya, dia sudah bisa learn, dia bisa langsung mengoperasikan, dan ketika dia membandingkan dengan aplikasi itu, maka otomatis dia lebih memilih aplikasi yang kita buat karena memang lebih simple ataupun lebih bisa mengakomodir waktunya, ya, spending waktunya lebih cepat. Contoh misal ini permisalan saja bahwa Booking.com ini misalnya
lebih lama, higher, most time ya, most time ini di sini. Kemudian misalnya ini adalah less time, jadi waktu yang diinginkan lebih sedikit, misalnya seperti itu, atau kebalikannya, ataupun kebalikannya. Nah, jadi Jacob's Law ini adalah mengatur bagaimana user bisa menghabiskan waktu mereka di site lagi, dan ini lebih bagaimana mereka mengatur user itu bisa lebih memilih site kita dibanding site orang lain berdasarkan waktu yang ditempuh ya. Kemudian terkait dengan aturan selanjutnya adalah Miller's Law. Di Miller's Law ini ya, ini mengatur terkait dengan bagaimana indera kita ya bisa menangkap berbagai macam informasi yang disediakan ya untuk menyelesaikan satu buah task. Contohnya adalah bagaimana ketika mereka melihat kumpulan ini ya, kumpulan kata-kata ini ya, kumpulan kata-kata yang ditampilkan dalam satu buah paper, dalam satu buah halaman, satu buah page. Lalu ya informasi ini selanjutnya akan diolah oleh manusia, oleh person. Kemudian informasi ini secara temporary ini disimpan dalam otak mereka ya selama 10 sampai 15 detik. The number of bits one can hold in the working is 5 until 9 item. Jadi dari misalnya 4 kali 5, 20 kata ini, maka yang bisa mereka ambil hanya sebanyak 5 sampai 9 ataupun setengahnya ya, setengah dari kata-kata tersebut, yang itu juga mungkin bisa dikelompokkan berdasarkan patternnya. This is universal law and limitations observed in many studies. Jadi Miller's Law ini menempatkan ya rata-rata seseorang itu bisa mengingat, remembering, keep 7 until 9 ya, plus or minus 2 ya, 5 sampai 9 item dalam memori otak mereka, sehingga ini bisa ya dipertimbangkan dalam proses penggunaan UX. Nah, sehingga orang ketika melihat sesuatu ya itu hanya bisa bertahan 5 sampai 9 menit. Ini adalah aturan dari Miller's. Nah, jadi kita sudah mempelajari 3 ya, 4 termasuk dengan Miller ini, di mana tadi ada Fit, Hicks, Jacob, dan yang terakhir adalah Miller. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan ketika menerapkan 4 aturan ya yang tadi sudah kita bahas dengan efek yang diterima. Von Ristorff effect ya, also known as the isolation effect ataupun yang lebih diketahui dengan efek isolasi. Ini merupakan salah satu konsep ya yang digunakan dalam memprediksi sejumlah objek yang memiliki kemiripan ya secara bersamaan. Nah, dalam satu waktu ya. The one that differs from the rest is most likely to be remembered. Nah, kaitannya dengan Miller's Law ini ya, bahwa memang salah satu pembeda itu lebih mudah diingat dibandingkan baik kebanyakan kelompok yang sama. Contohnya begini, ketika kita melihat di sini ya, di gambar ini, maka akan ada sejumlah bulatan ya dengan warna yang sama, tetapi ada satu buah warna yang berbeda, yaitu warna biru, sehingga otak kita ya itu lebih mudah mengingatnya. Misalnya di sini patternnya adalah 1 biru dan 6 abu misalnya gitu. Itu adalah bagaimana von Ristorff effect. Nah, ini juga berlaku ketika kita melihat satu buah aplikasi. When multiple similar objects are present, the one that differs from the rest is most likely to be remembered. Contohnya adalah bagaimana penempatan searching ini ditempatkan di tengah, karena memang otomatis akan langsung ke tujuan, how to human center. Jadi jangan lupa prinsip dari HCI sendiri, Human Computer Interaction, adalah human centered design. Human centered design atau lebih dikenal dengan human factor. Jadi bagaimana menempatkan ya human itu dari faktor-faktor yang ada ya. Nah, faktor-faktor yang ada ini dilihat dari bagaimana persepsi dari human-nya. Nah, itu. Nah,
Dalam implementasi user experience ya perlu juga kita kenal ya sebuah konsep itu adalah KISS. Nah, kalaupun kita singkat, ini adalah merupakan singkatan dari Keep It Short and Simple. Jadi semakin pendek ya semakin mudah, maka akan semakin cepat pengguna itu bisa beradaptasi. Di mana prinsip ini menyatakan bahwa kesederhanaan merupakan kunci agar sistem bisa bekerja dengan cara terbaik dan dapat diterima oleh pengguna dengan cepat. Nah, kemudian untuk membuat desain ya berfungsi, maka perlu diingat bahwa satu ya, waktu pengguna sangat berharga. Ya, pengguna itu adalah raja ya kalau istilah di dagang. Maka di sini juga sama, waktu pengguna itu sangat berharga. Semakin cepat kalian bisa mendapat atensi dari pengguna, maka itu yang perlu kalian pegang. Waktu pengguna sangat berharga. Yang kedua adalah pengguna tidak diwajibkan untuk tetap berada di situs Anda. Semakin cepat pengguna itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, semakin baik dari tampilan yang sudah kalian desain. Jadi perlu dua hal itu yang perlu diingat untuk mendapatkannya. Waktu pengguna sangat berharga dan yang kedua adalah pengguna tidak diwajibkan untuk selalu berada di situs Anda. Yang ketiga adalah bagaimana kita ya selanjutnya maksudnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna ya kita harus mempertimbangkan beberapa hal untuk bisa mengakomodir waktu ya dan kesempatan user berada di pekerjaan kita, di sistem kita, maka kita perlu mengantisipasinya dengan cara membuat kategorisasi. Ya. Nah, kita bisa menggunakan kategorisasi yang memungkinkan pengguna menemukan item itu secara lebih efektif dengan kategori-kategori yang kita buat. Nah, yang kedua adalah kita bisa mengaburkan kompleksitas. Kompleksitas ini maksudnya adalah lebih pada tampilan yang kompleks. Kita bisa memecah proses yang panjang tadi ataupun kompleks menjadi layar-layar ataupun page-page ataupun halaman-halaman yang lebih mengakomodir opsi tersebut sehingga lebih sedikit sehingga pengguna itu ya bisa mendapatkan apa yang kita ingin sajikan. Nah, waktu pengguna sangat berharga, jadi jangan biarkan keputusan desain yang buruk ya, desain yang kalian buat tadi ya, itu mencuri waktu pengguna. Jadi pastikan pengguna dapat atensi ya, mendapatkan kesan yang baik dengan waktu yang singkat. Nah, kenali pengguna, berinteraksilah dengannya, lalu pandu pengguna itu menuju tujuannya dengan menyoroti pilihan yang dia yang dia inginkan dalam konteks tersebut. Hal ini bisa mengoptimalkan pengambilan keputusan dan bisa mempercepat penyelesaian tugas pada akhirnya sehingga antara pengembang sistem, pembuat sistem, developer sistem, dan pengguna akhir itu juga bisa sama-sama senang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, itulah penjelasan saya ya terkait dengan dua ya laws in UX. Nah, aturan bagaimana pengguna ini ya bisa bisa di guide, bisa di approach, bisa ditarik ya berdasarkan aturan-aturan dari law ini, aturan-aturan dalam user experience. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengedepankan prinsip-prinsip tadi Hicks, Jacob hingga Miller. Nah, ini 4 prinsip utama dalam user experience. Jadi semakin teman-teman bisa memahami apa keinginan pengguna, maka semakin baik, maka semakin banyak pengguna yang bisa di-approach. Begitu penjelasan saya untuk video kali ini. Saya tutup sekian dengan melakukan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.